Halo semuanya, Pak Rudi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harley Kristiawan dari Program Studi Teknik Industri 2019 Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai monitoring dan controlling. Dimulai dengan the control process, yaitu proses yang terdiri dari langkah-langkah untuk menetapkan kinerja standar, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk mengoreksi penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Kita masuk ke dalam step yang pertama, yaitu establish performance objektif dan standar, yaitu membuat dan menentukan standar yang harus dicapai oleh perusahaan. Diambil dari contoh perusahaan energi Mega Persada Sambera, yang dimana memiliki tujuan dan standar yang harus ditetapkan oleh seluruh karyawannya, beserta harus diaplikasikan kepada seluruh karyawannya dengan tujuan dan standar itu berupa waktu dalam penyelesaian daripada produksi atau penyelesaian suatu bagian dari proses produksi secara keseluruhan. Lalu step yang kedua itu adalah measure actual performance, yaitu terdiri dari how we measure dan what we measure. How we measure itu bagaimana kami mengukur, yaitu dari pengamatan pribadi, laporan statistik, laporan lisan, dan laporan tertulis. Apa yang kami ukur atau what we measure itu apa yang diukur mungkin lebih penting untuk proses kontrol daripada bagaimana untuk diukur. Dari standar kinerja yang sudah ditetapkan, waktu dalam penyelesaian, setiap karyawan diharuskan untuk mengikuti standarnya tersebut. Jika ada permasalahan, maka perlu adanya perbaikan dengan standar tersebut. Pada PT Energi Mega Persada ini, karyawan melakukan standar tersebut dengan memperoleh hasil yang lumayan baik, yaitu catatan waktu penyelesaian rata-rata 6 jam 5 menit, yang dimana masih sedikit lebih lama dibandingkan kinerja yang paling baik. Hasil tersebut diukur dengan adanya pengamatan 10 kali pada bagian produksi perusahaan. Lalu berikutnya ada step yang ketiga, yaitu compare actual performance with objectives and standard. Menentukan tingkat variasi antara kinerja aktual dan standar, yaitu catatan waktu rata-rata yang dimiliki oleh karyawan sebesar 6 jam 5 menit. Waktu tersebut masih sedikit lebih lama dibanding dengan kinerja yang aktual. Kinerja yang aktual atau kinerja yang paling baik itu berada pada 5 jam 26 menit. Waktu tersebut masih harus diperbaiki oleh karyawan agar memaksimalkan waktu sehingga masuk ke dalam kinerja yang baik atau standar yang diharapkan. Lalu step terakhir adalah taking necessary action, yaitu tindakan korektif yang memperbaiki masalah sekaligus untuk mendapatkan kinerja kembali ke jalurnya. Tindakan korektif yang melihat bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang sebelum mengoreksi sumber penyimpangan. Melihat daripada waktu yang sedikit lebih lama tersebut, perlu adanya tindakan koreksi pada karyawan untuk standar yang ditetapkan. PT Energi Mega Persada akan melakukan beberapa perubahan-perubahan untuk memperbaiki kinerja dari karyawan. Perubahan tersebut berupa strategi baru yang harus diterapkan oleh karyawan agar dapat melakukan kerja yang maksimal, sehingga mendapatkan standar yang baik atau standar yang diharapkan. Dengan menambahkan beberapa alat serta meminimalisir produksi untuk mendapatkan standar yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai types of control, yang dibagi menjadi 3, yaitu feed-forward control, concurrent control, dan juga feedback control. Yang pertama itu ada feed-forward control, yaitu kontrol yang terjadi sebelum aktivitas kerja dilakukan. Bisa dikaitkan pada kontrol dalam pemilihan atau perekrutan karyawan baru. Sebagai contoh, saya ambil dari salah seorang karyawan di PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Dia membagikan pengalaman secara langsung dalam rekrutmen karyawan. Dengan mempersiapkan kesehatan fisik maupun kesehatan dalam tes tertulis yang menjalani tahap seleksi hingga tiba wawancara dalam rekrutmen. Tahapan masuk untuk PT KAI itu terdiri dari 4 tes yang harus dilakukan, yaitu pertama ada tes kesehatan awal, kedua tes wawancara, ketiga tes psikotes, dan yang terakhir itu tes kesehatan akhir atau uji lab. Organisasi berusaha untuk meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan akan berkinerja sesuai standar dengan mengidentifikasikan keterampilan kerja yang diperlukan dengan menggunakan tes dan perangkat penyaringan lainnya untuk mempekerjakan orang dengan keterampilan tersebut, sehingga mendapatkan kinerja yang baik oleh setiap karyawannya. Lalu kedua itu ada concurrent control, kontrol yang terjadi saat aktivitas kerja sedang berlangsung. Memantau aktivitas karyawan yang sedang berlangsung untuk memastikan konsistensi dengan standar kualitas. Kontrol ini bergantung pada standar kinerja, aturan, dan regulasi untuk membantu tugas
dan perilaku karyawan. Kontrol yang terjadi dalam PTKI tergantung pada PP atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007, yang dimana peraturan tersebut itu berisi tentang penyesuaian pegawai negeri sipil Departemen Perhubungan pada PT KAI, di mana seluruh karyawan yang berada dalam naungan PT KAI harus menaati peraturan tersebut sebagai kontrol selama mereka bekerja. Peraturan harus ditaati oleh seluruh karyawan hingga waktunya pensiun, yang tercantum pada peraturan pemerintah tersebut. Lalu yang terakhir ada feedback control, yaitu kontrol yang terjadi setelah aktivitas kerja selesai, yang melibatkan peninjauan informasi untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang ditetapkan. Masih dalam contoh yang sama, yaitu dalam PT KAI, di mana setiap karyawan selama melakukan pekerjaannya pasti memberikan suatu hal yang positif ataupun negatif. Diambil dari jurnal penelitian pada lingkungan karyawan di PT Kereta Api Indonesia, yang di mana terdapat sistem-sistem yang diberikan yang berasal dari kontrol pada karyawan. Kontrol pada kinerja karyawan dipantau selama concurrent kontrol, dan setelah itu akan ada kontrol umpan balik atau feedback kontrol ini dengan cara sistem reward ataupun disciplinary punishment. Ketika reward itu positif, sedangkan punishment itu negatif. Kinerja setiap karyawan pasti berbeda satu dengan yang lain. Ada yang positif, maka dia akan mendapatkan reward yang baik, dan juga ketika ada karyawan yang melakukan sesuatu yang negatif, maka akan mendapatkan disciplinary punishment. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini. Dan sebagai penutup, mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.